Halo, semangat sore. Sore Sudah. Bang. Mantap Ya, sekali. Wah, paling gagal memang ini semedan. Keren. bagaimana puasanya Bang? Sehat, alhamdulillah lancar. Ini ada tema. Edis mengatakan bahwa orang Kristen tidak diselamatkan karena salib, tapi karena ketaatan Yesus. Nah, Hmm. terbukti memang di dalam ini, terbukti di dalam apa? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 8, Yesus itu taat sampai mati, taat terhadap kematian, taat terhadap pembunuhnya, taat terhadap yang menyalibkan, yang menginginkan dia disalib. Nah, pertanyaannya, ini Tuhan Anda ini taat kepada siapa? Taat kepada Bapa Elohim atau Bapa Iblis sesuai dengan pengakuan Yesus di Yohanes 8? Silakan. Oke. Jadi kalau dilihat dari Yesaya 63 ayat 9, bukan duta bukan utusan, dia sendiri yang datang, berarti Abang sudah tahu kalau sudah Abang profesional. Artinya di situ dia datang, yang datang itu adalah dia sendiri, bukan duta bukan Tapi bukan utusan utus. toh. Sebentar Tapi Bang. Yesus Ya, Abang utusan. masih mau ngomong, silakan Bang, silakan. Tapi Yesus utusan. Ya, makanya kan Yesus ada utusan atau bukan penjelasannya. utusan? Iya, di dalam Yesaya 60, saya bawa dalil, Abang nanti membantah. Abang kan bertanya biar saya jelaskan atau Hmm. tidak perlu dijelaskan? Oke, saya Yesus taat, jelaskan. Yesus taat kepada siapa sampai dia harus mati disalib? Iya, ini penjelasannya. Yesaya 63 ayat 9 mengatakan, bukan duta, bukan utusan, dia sendirilah. Itu kata Taat kata kepada Yesaya siapa? 63 Dia ayat 9. dia taat kepada siapa? Iya, sebentar Bang. Ya, Jadi Yesaya bukan duta, 6:39, iya. taat kepada siapa kalau dia datang sebagai utusan, tapi dalilnya bukan utusan, kan rancu jadinya. Oke Bang, gini Bang, cara Abang bertanya kepada Tritunggal jangan Abang bawa sama saya. Abang tahu saya Iya, siapa saya kan? Gini dia, gini Bang, dia gini Bang. taat kepada Itu memang siapa? Tritunggal itu Bang. Sebentar Bang Juma. Tritunggal ini itu Bang memang koplak-koplak itu Bang. Mereka bilang Tuhannya satu tapi nggak mau satu. Jadi begini Bang, saya menjelaskan dari sisi saya. Ya kan, jangan Abang samakan saya dengan Edis. Edis itu botol Hmm, itu. hmm, Nggak ada taunya itu. Tuhannya punya Tuhan hmm, ya sama dia dengan Abang. Kenapa rupanya? hmm. Ya kan? Kalau Yesus punya Tuhan, Tuhan berarti udah tinggal Abang sahadatkan saya di situ. Sahadatkan aja. iya, Kenapa? jadi Yesus taat kepada siapa? Oke, ini saya mau jawab. Boleh saya jawab? Boleh. Oke. Menurut Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang datang. Makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 9, melihat aku, melihat Bapa. Artinya dia taat kepada siapa? Ini pertanyaannya. Betul? Hmm, hmm. Harusnya abang tidak perlu lagi tahu bertanya itu kalau abang sudah tahu jawaban saya. Tetapi saya akan menjawab. Di dalam konteks dia datang sebagai utusan, dia dia dilihat sebagai yang taat kepada yang mengutusnya. Sama seperti ini bang, siapa yang berani mengutus Tuhan? Bagi kami Yesus adalah Tuhan. Siapa yang berani mengutus Tuhan? Nah itu pertanyaannya bang. Jadi siapa yang berani mengutus raja? Contohnya macam Prabowo, siapa yang berani mengutus dia ketika dia pergi ke Amerika? Tetapi si Prabowo disebut utusan karena dia pergi meninggalkan negaranya ke Amerika. Tetapi utusan itu adalah sekaligus raja itu, presiden itu. Tetapi dia disebut utusan karena dia pergi ke sana. Makanya dikatakan bahwa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Ada ayatnya, Yohanes 12 ayat 45. Nah pertanyaannya, dia taat kepada siapa? Ya kepada dirinya sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri, yang adalah dia utusan itu sendiri. Kalau dari konteks Berarti kami sebagai JO, gitu berarti bang. dia dibunuh sama dia, Tuhan Anda yang satu-satunya ini dibunuh sama manusia gitu.
Oke, oh ini sudah masuk kepada penyalipan berarti tekan? Enggak, Anda kan mengatakan Oke. dia disalib karena dia taat kepada dirinya Ya. sendiri. Gitu kan? Bolehlah dibilang begitu, bolehlah dibilang begitu. Oke lah, saya Iya, ikuti. iya. Oke, Ah, oke. berarti Oke, dia oke. taat kepada dirinya sendiri. Dengan kata Oke lain, bang, karena nggak ada lagi di atas dia kan? ya, dengan kata lain, Ya. iblis di sini berjasa kepada Tuhan Anda sehingga terjadi penyaliban itu sendiri kan? Oh tidak, itu kan narasi Edis yang koplak bang. Jangan bawa narasi Edis bang. Bukan, ini narasi saya. Kan iblis yang bekerja sama. Iya, tapi itu Tentara narasi Edis Romawi. bang. Edis mengatakan gini bang, makanya saya kejar dia si Edis itu. Edis mengatakan bahwa iblis berjasa. Lah kalau iblis berjasa berarti Tuhannya nggak maha kuasa. Sekarang Tuhan Anda bisa nggak taat kepada salib kalau tidak ada iblis terlibat di situ? Oke, begini. Oke, kita sudah masuk dalam konteks penyalipan. Oke. Nah, kalau sudah masuk dalam konteks penyalipan berarti Abang sudah paham penjelasan saya tadi. Nah, kita masuk ke dalam konteks penyalipan. Penyalipan itu Bang sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 4. Selalu ke situ. Selalu ke situ orang Kristen ini. Enggak ada dalil lain konteksnya kah? Bang. Jadi itu enggak, memang kesana dia. Yesaya 53 itu berbicara mengenai raja-raja Yerusalem dan Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Oh, begini Bang. Itulah memang kekurangan Abang. Abang menjelaskan kitab orang gitu loh. Ya, Harusnya Abang kitabnya menjelaskan Yahudi kitab kok. Abang. Bukan kitab Nggak boleh Anda begitu itu. Bang. Itu Abang kitabnya offside, Yahudi. Itu Bang, kitabnya Abang Yahudi bukan offside kitab loh Kristen. menjelaskan kitab orang. Offside dah Abang. Kitabnya di situ. Yahudi, itu kitabnya Yahudi bukan kitab Anda. Bagaimana saya Sama-sama kalau saya bukan kitab menjelaskan kita. kitabmu Bang? Bagaimana Bang? Abang siap? Itu kitabnya Yahudi. Coba dengar. Itu Itu kitabnya Yahudi. boleh Abang bilang begitu, terserah Abang. Tetapi itu Ya, kitab saya- kami. Di mana Saya orang juga- Yahudi mengatakan Saya bahwa juga itu bisa kitabnya bilang begitu Kristen? sama Abang. Itu kitabnya orang Arab, bukan kitab Nah, orang sekarang Indonesia. Abang coba orang Indonesia. tunjukkan di mana orang Yahudi mengakui bahwa kitab mereka adalah kitabnya orang Kristen juga. Bang, saya juga bisa berkata begitu. Itu receh Bang. Saya juga bisa mengatakan Loh, kok dari mana Abang receh? punya kitab. Itu kitab orang Arab Bang, bukan kitab Abang. Itu Abang orang Indonesia. Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Coba tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi untuk seluruh manusia. Ayo. Itu iman Abang Bang. Saya tidak menggugat Loh, iman bukan Abang. iman, itu dalil. Lah Jangan iya Anda dalil mengklaim. Abang. Itu kan Jangan dalil Anda Abang Bang. Mana dalil Anda? Mana dalil Anda? Matius 28:19 pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tidak bicara tentang makhluk itu. Saya bicara tentang kitabnya Yahudi. Bagaimana? Kitabnya Yahudi mana? Berbicara bahwa kitabnya Pergilah. Yahudi Abang itu. kan mengatakan tadi rahmatin lil alamin. Saya Kitabnya mengatakan Yahudi pergilah yang saya jadikanlah tanya. semua bangsa muridku. Bukan makhluk gimana? yang keluar dari kuburan itu. Pakai ini. Kuping. Itu kan menurut Abang nggak masalah. Kuping. Ini Tapi kuping saya bisa untuk mendengar. menjelaskan. Nah, ini udah mulai Ini kejang-kejang. kuping. Abang puasa, Kuping. hemat tenaga, hemat tenaga. Dengar. Hemat tenaga. Di mana Hemat tenaga. tertulis di kitabnya Yahudi bahwa kitab itu diperuntukkan untuk di luar Yahudi, itu di mana tertulis? Matius 28 itu jadikan semua bangsa Saya muridku. tidak tanya tentang makhluk kuburan itu enggak. Saya tanya kitabnya Yahudi. Malu. Saya juga bisa bilang begitu. Mana ada ya, Baginda hanya dikatakan aku diutus hanya untuk menyembah Allah negeri Mekah kok, bukan Allah semua bangsa. Keok. Ngaku kitabnya orang, agama orang diklaim sebagai kitabnya sendiri, nggak malu.